introducing a very, very funny person. He's wearing a red hoodie and has a lot to say. Give it up for Panji! Thank you. Okay, thank you very much. I went to the Bushwick Art Collective. Do you know this? Do you know? Yeah. And Bushwick. If you don't know, it's there's several blocks in Bushwick that has street arts, like on every wall. It's awesome. And I Googled the history of the Bushwick Art Collective. So what happened was there's this street artist. His name is Joe, I think. And he lived there since he was a kid. And then he saw both of his parents got murdered, like on the sidewalk. And it traumatizes him. And then he found art. And then when he became a street artist, he wanted to change the feel of the neighborhood. So he invited all his street artist friends and made all the arts. And I realized it sounds familiar. It sounds really like Bruce Wayne's story. And I have come to a realization, I think Alfred is a shitty parent. If Alfred gave Bruce Wayne some sort of an artistic outlet, there would never be any Batman, right? Something, music, comedy. Bruce Wayne would be a very dark comic. I think it's because Alfred is also single, so he doesn't know how to be a parent, so he's just spoiling Bruce Wayne, right? Bruce Wayne's crying, little Bruce Wayne crying, and then Alfred was like, "What's wrong, Mr. Bruce? I want to beat the shit out of bad people, Alfred." "Very well, Mr. Bruce. We're going to be needing a costume for that." "How do you feel about bats?" Saat ini gue sedang berada di Astoria Park di Astoria, Queens, taman yang cukup luas dan sangat menarik, sangat indah. Ada banyak yang terjadi di taman ini. Itu di belakang adalah Robert F. Kennedy Bridge, kata Google. Ada lapangan bola, orang pada olahraga di situ. Di sini juga orang pada jogging. Di situ tupai berlarian. Di situ ada sungai. Di situ ada yang jalan bawa anjing. Di situ ada yang lagi pacaran. Di situ ada yang lagi jalan sama aki-aki. Di situ ada beberapa orang lagi dengan anjing. Dan tadi gue ngeliat di situ ada yang lagi ngevlog. Tuh, yang ini dia. Ini akan jadi episode.id yang seru karena ada banyak hal terjadi di sini. Ada beberapa tempat baru yang gue samperin untuk open mic, ketemu dengan sejumlah orang. Dan di episode kali ini lo akan ngeliat gue lagi stand up, terus kena sembur asap. Selamat datang di .id Weekly Vlog episode 3. Coba tapi, ya coba tapi aja. Atau pakai tapi? Coba tapi. Coba tapi aja deh. Oke, gua saat ini sedang berada di Washington Square Park. Ini adalah kelihatannya, nggak tahu ya. Kayaknya gue benar, tapi kelihatannya ini adalah hari pertama musim semi. Spring bahasa Indonesianya apa? Musim panas summer. Musim gugur fall. Autumn spring, autumn apa? First day of spring. Dan gue di sini di Washington Square Park karena mau cerita soal salah satu neighborhood favorit gue di New York yang mungkin lu nggak terlalu tahu banyak karena kan kita dengernya Manhattan, Brooklyn, tapi itu kan borough. Kemarin di episode sebelumnya gue ngomongin soal Brooklyn sebagai sebuah borough, tapi gue ngomongin Bushwick sebagai sebuah neighborhood. Nah sekarang neighborhood yang pengen gue bahas adalah sesuatu yang disebut dengan Greenwich Village.
tulisannya Greenwich. Gue pikir bacanya Greenwich Village, green. Tapi nyata-nyatanya di sini disebutnya Greenwich Village. Karena ada kaitannya sama sebuah perkampungan. Jadi nama Greenwich Village itu diambil dari sebuah perkampungan di Inggris. Dulu ini adalah areanya Inggris. Terus udah gitu di Amerika juga ada jalan namanya Houston Street. Tapi tulisannya Houston. Biasanya kita baca Houston kan, Houston Rockets gitu. Tapi cara bacanya adalah Houston. Kocak memang di sini. Nah, kenapa gue suka sama Greenwich Village? Karena Greenwich Village ini seperti yang lu bisa lihat tadi barusan dari beberapa b-roll gue, ini adalah area yang sangat anak muda banget. Penuh dengan anak-anak muda yang berpikiran beda, yang bergaya pakaian beda. Moga-moga kelihatan di b-rollnya, tapi ini semangat anak muda, pengen kelihatan bedanya tuh tinggi sekali. Dan bukan cuma itu, utamanya sebenarnya kenapa gue senang sama ini, karena di area Greenwich Village ada banyak comedy club berdekatan, dekat sekali. Gue tadi ada bikin b-roll, gue keluar dari Greenwich Village Comedy Club, habis itu gue jalan gak jauh dari situ ketemu sama Grizzly Pear Comedy Club, habis itu tadi gue sempat mampir untuk beli pizza, artichoke pizza dulu bentar, karena gue lapar, pizzanya gede banget. Habis itu gue sempat nongkrong bentar, habis itu lu akan ngelihat gue kayaknya ada stock shotnya di mana gue ngerekam orang lalu lalang aja. Habis itu nggak jauh dari situ adalah Comedy Cellar. Habis itu nggak jauh dari situ, itu kan McDougal Street tuh, itu aja udah 3 tuh. Ada Greenwich Village, Grizzly Pear, Comedy Cellar. Kalau belok kiri, itu masih McDougal Street kalau gue nggak salah. Itu ada Fat Black Pussycat, dikelola sama Comedy Cellar, dan ada Village Underground, itu juga comedy club yang dikelola sama Comedy Cellar. Lebih tepatnya bukan comedy club sih, comedy clubnya Comedy Cellar, tapi karena mereka sering penuh, mereka kerjasama sama venue lain. Itu Village Underground, yang satu Fat Black Pussycat. Di Village Underground tuh ada kayak panggung gitu di bawah tanah. Di Fat Black Pussycat dia punya panggung, tapi juga ada open mic yang dilakukan, bukan open mic, ada show yang dilakukan di bar. Jadi coba bayangin dan kalau misalkan dari Greenwich Village jalan ke arah yang berbeda, itu ada The Comedy Shop. Jadi ada Comedy Shop, Greenwich Village Comedy Club, ada Grizzly Pear, ada Comedy Cellar, ada Village Underground, ada Fat Black Pussycat, teater ya, stage, dan ada Fat Black Pussycat Bar. Jadi ada 7. Tapi cuman yang profesional dan namanya gede-gede saja yang manggungnya di Comedy Cellar. Comedy Cellar termasuk Village Underground dan juga Fat Black Pussycat. Sisanya manggungnya di comedy club tidak terlalu terkenal. Tadi waktu gue dari jalan dari Greenwich Village Comedy Club, terus gue pindah ngelewatin Grizzly Pear, gue ketemu sama SP. SP ini salah satu komika perempuan yang juga udah ngelola open mic dia. Dia ngelola open mic satu di Joey Bats Cafe, terus dia ngelola juga di Grizzly Pear setiap Sabtu dan Minggu, tadi dia cerita. Dan dia barusan lagi barking yang gue pernah cerita di 0044 Weekly Vlog. Kalau lu udah sampai satu level di mana dalam karir di mana lu ditanyain lu mau manggung nggak di sini ntar malam gitu, oh mau dong, ya udah habisin flyersnya. Kalau flyers habis lu boleh naik gitu. Jadi si SP itu sore suka barking gitu. Kemarin dia nggak sengaja nawarin gue pas gue bilang hey SP, sorry Punch. Dia nggak ngenalin, lupa mungkin, atau mungkin emang nggak kenal banget. Tapi itu yang dia lakukan, itu sesuatu yang akan gue lakukan kelak gue akan kayak gitu, bagi-bagi flyers. Jadi kalau misalkan mau nyari gue sore-sore ke McDougal Street suatu hari nanti. Nah jadi yang membuat si Greenwich Village itu menarik adalah karena ada banyak comedy club berdekatan. Gue dari yang Greenwich Village bisa ke Grizzly Pear ke Greenwich Village, terus kadang-kadang dari Grizzly Pear gue bisa ke Comedy Shop. Sekali lagi karena levelnya masih di level seperti itu. Terus yang juga menarik adalah tempat itu tuh banyak tempat-tempat nongkrong, tapi tempat-tempat historical juga. Ada satu tempat namanya Cafe Regia atau Cafe Regio, gue lupa. Nanti gue kasih lihat b-rollnya. Itu cafe berdiri dari tahun, nggak tahu dari tahun berapa, kalau nggak salah tahun 1920-an. Dan historis sekali karena di New York, kafe pertama yang menyuguhkan cappuccino itu adalah kafe tersebut. Kafe pertama di New York yang menyuguhkan cappuccino.
saking terkenalnya kafe ini ada di film Godfather 2, tonton. Di film Godfather 2 ada kafe tersebut. Gue ada b-rollnya, gue minum sebentar. Tentu gue kalau ngopi biasanya minum kopi hitam, apalagi kalau lagi jet lag dan ngantuk. Tapi gue pernah kesana untuk kedua kalinya dan yang gue beli adalah cappuccino. Sejujurnya menurut gue hampir semua kopi di New York mah enak-enak aja. Tapi yang pasti lu mesti siap-siap, cangkirnya gede banget. Cangkirnya lu mesen kopi hitam atau cappuccino, cangkirnya gede banget. Lu pikir kopokan tangan. Terus di sampingnya itu juga ada Mahmud Falafel. Mahmud Falafel itu juga ada tua sekali, udah dari lama ada di situ, historical sekali. Terus kalau kata orang-orang falafel terenak ada di Mahmud Falafel itu. Menu terkenalnya adalah falafel sandwich, dan gua suka makan di situ karena 100% plant based si Mahmud falafel sandwich tersebut. Nah, jadi sekarang si Greenwich Village, terutama McDougal Street itu dikenal sebagai venue stand up comedy. Gue belum ketemu terlalu banyak karena gue nggak nonton show. Gue nggak nonton show di Comedy Cellar atau di Gotham dan segala macam karena kerjanya gue open mic mulu. Habis itu tidur, ngantuk. Jadi gue belum pernah kesana, tapi gue pernah ngeliat Dave Attell di depan Comedy Cellar lagi ngobrol. Kayaknya sama karyawan situ deh. Tapi kalau lu mau nyari penampakan komika malam-malam terutama sekitar jam 8, 9 sampai jam 12 itu lu berdiri di daerah Comedy Cellar atau pengkolan menuju ke Fat Black Pussycat karena komedian-komedian itu suka habis dari Comedy Cellar terus dia pindah ke Village Underground atau sebaliknya dari Village Underground ke Comedy Cellar. Gua waktu itu sempat, dan ini tahun 2019 kalau gue nggak salah, ya 2019 pas gue ke New York. Gue nonton di Comedy Cellar, terus gue ngeliat Joe Machi. Cari deh, Joe Machi lucu. Gue ngeliat Joe Machi. Abis itu gue keluar barengan sama Joe Machi. Terus gue jalan mau menuju ke stasiun subway gue. Gue jalan papasan sama dia menuju ke Village Underground. Jadi emang sering mondar-mandir. Nah tapi sebelum stand up comedy meledak di sini sekitar tahun 80-an, 90-an, ini udah jadi tempat yang terkenal untuk seniman. Dulu di McDougal Street yang nongkrong di situ tuh ada Bob Dylan, Jimi Hendrix, seniman-seniman pada zamannya tersebut. Dan ini penyair, seniman itu tuh banyak tinggal di, kalau nggak salah Jackson Pollock tuh ada di pelukis seniman itu juga tinggalnya di daerah McDougal Street. Yang pasti Jimi Hendrix, apartemen pertama di New York tuh di McDougal Street. Baru kemudian geser ke dikenal sebagai jalan yang sangat stand up comedy banget. Semuanya itu juga gara-gara Comedy Cellar. Jadi gue lagi berusaha untuk mengingat Bill Grant Fest, itu dia namanya. Sekitar tahun mungkin 70-an atau 80-an awal ya, gue juga lupa ingat, lu bisa google sendiri deh. Pokoknya ada komedian namanya Bill Grant Fest. Dia adalah komedian tapi dia kemudian dikenal juga untuk menjadi seorang penulis dan produser sitkom, acara-acara TV. Nah tapi pada zaman itu Bill Grant Fest itu komika yang kesulitan untuk manggung karena waktu itu nggak terlalu banyak tempat untuk stand up dan tempat untuk open mic. Akhirnya kalau gua nggak salah ceritanya dia abis nggak dapat tempat untuk manggung, terus dia jalan, terus dia ngeliat ada restoran, cafe tepatnya. Sekarang juga masih restoran dan cafe yang sama, namanya Olive Tree Cafe di atas gitu. Terus dia ngeliat ada tangga di bawah. Di Amerika Serikat bangunan-bangunan itu banyak banget ada basementnya. Hampir semua bangunan Amerika Serikat pasti ada basementnya dan basementnya bisa diakses dari depan. Terus Bill Grant Fest ngeliat, wah itu ada basement terus pintunya kebuka. Biasanya ketutup tuh, pintunya kebuka. Terus dia cerita waktu gue turunnya udah bau pesing tuh, kayaknya gembel pada di situ. Terus dia buka pintunya gelap tapi dia lihat ini kayaknya bisa nih jadi comedy club. Terus dia naik ke atas ketemu sama owner dari Olive Tree Cafe itu, terus dia nanya, ruang di bawah boleh gue jadiin untuk comedy cafe nggak? Comedy club nggak? Wah ya boleh aja kalau bisa. Berdirilah comedy club bernama Comedy Cellar yang mungkin karena pendirinya komika juga, dia tahu gimana cara bikin open mic itu menyenangkan. Karena sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, open mic yang asik dan open mic yang nggak asik itu masih jadi omongan komika-komika di sini. Oh gue senang di sana, it's a great mic gitu. Terus I don't like doing mics di sini, it's not a great mic gitu. Itu tuh masih jadi pembahasan. Biasanya tuh karena
kayak tadi dari Greenwich Village Comedy Club itu selalu menyenangkan karena selalu banyak, tuh selalu vibrant, terus komika yang di situ tuh responsif. Banyak beat-beat gua itu pertama kali kena dan dapat respon tuh di Greenwich Village. Lu bisa nonton di video-video menjadi lucu yang gua upload. Kan gua ngupload semua open mic gua, video open mic gua yang gua rekam gua upload ke YouTube. Tapi eksklusif untuk member. Dari yang paling murah, yang 30.000, 125.000 sampai 1,5 juta bisa nonton. Dan lo akan lihat, pokoknya kalau ada tulisan Greenwich Village Comedy Club, coba simak baik-baik deh. Gue lebih dapat respons di situ. Tapi itu juga karena organizernya. Nah, karena Bill Grandfest itu komika, dia bisa ngelola comedy club yang membuat komika nyaman. Dan akhirnya banyak komika-komika merasa senang di situ, merasa bisa menjadi dirinya sendiri di situ. Dan kenapa gue bilang menjadi dirinya sendiri? Karena ada beberapa kayak Catch a Rising Star pada zamannya itu cuma yang terkenal doang ada di situ. Terus gue lupa nama tempatnya apa. Tapi pokoknya ada beberapa tempat yang lu kalau mau di sini harus joke solid doang gitu. Tuh, apalagi di LA. Kalau di LA itu sukanya yang aneh-aneh gitu. Di namanya namanya ada The Comedy Store. Si pengelolanya itu senengnya tuh yang aneh-aneh, dia nggak mau yang biasa aja gitu. Jerry Seinfeld tuh nggak dikasih pass di situ. Semua komedian manggung di situ, Jerry Seinfeld nggak pernah dikasih pass. Jerry Seinfeld juga sampai sekarang bilang, gue juga nggak tahu kenapa gue nggak dikasih pass di situ. Tapi di Comedy Cellar semua orang bisa jadi dirinya sendiri, bisa bawa joke lama, bisa ngembangin dirinya, bisa menjadi komika yang dia inginkan tanpa harus memikirkan harus memuaskan penonton, dan akhirnya banyak yang kesana. Sekarang Comedy Cellar dikenal jadi venue-nya Colin Quinn sering manggung di situ, Dave Chappelle sering manggung di situ, Louis C.K. manggung di situ, Seinfeld manggung di situ, Chris Rock udah gue bilang manggung di situ, Chris Rock manggung di situ. Semua nama-nama yang kita kenal, semua. Aziz Ansari bikin special kemarin, namanya apa ya, Night Club Comedian gitu atau Club Comedian. Dan seriesnya Louis, sitcomnya Louis yang berjudul Louis itu juga tapingnya di Comedy Cellar gitu. Kayaknya sekarang Comedy Cellar adalah comedy club paling terkenal sedunia. Nanti Comika Comedy Club, amin. Tapi ya areanya selalu menyenangkan. Ini si taman ini adalah taman yang sebenarnya bagus ya, lu kan bisa lihat b-rollnya. Nanti gue akan coba bikin b-roll lagi, gue jalan-jalan keliling pakai GoPro gue. Tapi ini taman, sebenarnya taman horor. Kenapa? Karena di bawah taman ini ada banyak mayat. Karena taman ini dulunya kuburan. Ada ribuan mayat di taman ini. Di Washington Square Park ada ribuan mayat masih ada. Bahkan ada sejumlah pembangunan, dan kadang-kadang ketika mereka mencoba untuk merenovasi atau ngebenerin, kan banyak pohon-pohon tua. Mereka ngerenovasi areanya untuk memastikan akarnya sehat. Kadang-kadang suka ketemu sama sejumlah jenazah gitu. Jadi ngeri banget. Ngomong-ngomong soal pohon tua dan jenazah, taman ini juga dulu tahun 18 sekian di Amerika Serikat digunakan untuk menggantung orang, menggantung penjahat. Gua masih nyari mana yang disebut sebagai Hangman's Tree. Pohon paling tua di New York. Pohon paling tua di New York yang selalu disebut sebagai pohon tempat orang digantung. Dan referensi soal pohon itu udah dipakai untuk ngegantung orang itu udah dari abad ke-19 tahun 18 sekian. Abad ke-18 tahun 17 sekian. Jadi tercatat sebagai pohon yang suka dipakai untuk ngegantung orang. Ngeri banget ya sih? Tapi kalau diteliti lebih dalam, siapa aja yang digantung di situ tuh nggak ketahuan. Yang tercatat dalam sejarah, yang namanya tercatat dalam sejarah pernah digantung, itu juga digantung nggak di sini, tapi sekitar 150 meter dari taman ini ada seorang budak kulit hitam perempuan yang dihukum gantung gara-gara ngebakar rumah majikannya di sekitar sini. Ngomong-ngomong, semua informasi tentang taman ini dan tentang Greenwich Village yang barusan gue cerita, gue dapat dari sebuah kanal YouTube. Cari kanal YouTube Tom D NYC. TOMDNYC. Dia adalah YouTuber yang kerja bikin konten sejarah soal New York. Bagus banget. Tom D NYC, if you're watching this, I don't know how you eventually watch this video. I just told my subscriber that I learned a lot from your videos. A lot of Indonesian
might want to know all the wonderful history about New York and about certain boroughs and certain places that you have on your YouTube video, and but not a lot of us in Indonesia speaks English, so I told them facts that I know about you, and I'm going to tell them to subscribe you. And I love your work, and you know, if we can do some sort of collaboration, let's go. Or as you say, let's go baby. Ya, untuk yang menonton, subscribe dia. Subscribe Tom di NYC. Tolong dibantu karena dia lulusan hukum, tapi akhirnya tidak kerja di hukum. Orang tuanya sebel sama dia dan gak ngomong sama dia. Mari kita kasih dia penghidupan dengan mendukung dia dengan AdSense dan Patreonnya juga. Oke. Ya gitu, nanti di Tom di NYC lo akan diceritain banyak sama dia. Satu hal yang pasti adalah sekarang pun banyak orang terkenal. Dulu Lady Gaga katanya tinggal sekitar sini, dan dulu Lady Gaga adalah street performer dan manggung di tempat yang sama di mana tadi ada yang ngamen. Justin Timberlake katanya tinggal di daerah sini atau mungkin punya rumah di daerah sini. Yang baru beli rumah di daerah sini adalah Mark Zuckerberg. Dan gue waktu pertama kali di sini tuh sempat mikir, kenapa di tempat familiar sekali ya? Gue baru sadar. Taunya juga dari Tom di NYC. Lu tahu film I'm Legend? Si Will Smith rumahnya di situ. Makanya pantesan gue kok ngeh banget gitu. Lo tau nggak yang di film I'm Legend kan dia tinggal di sebuah rumah gitu. Terus udah gitu si zombie-zombinya pada datang dari seluruh pelosok terus ngelewatin taman. Nah itu taman ini. Nanti gue coba cek. Gue coba cari apakah gue bisa dapatkan. Ya itu aja paling. Seru ya. Seru si Greenwich Village ini. Itu aja dari gua. Nanti kita akan coba cari tempat lain untuk bikin closingan. Tapi kisah soal Greenwich Village-nya kita tutup di sini. Salah satu dari rumah-rumah ini rumah Will Smith di film I Am Legend. Yang mana? Yang itu kayaknya yang nomor 11 kayaknya. Zombie datang dari situ. Oke, saat ini gue sedang berada di yang pasti belakang ini namanya Flatiron Building. Kalau misalkan lu nonton Spider-Man 1, lu inget bahwa ini adalah kantornya The Daily Bugle. Gue nggak tahu titik ini namanya apa, tapi di sebelah sana tuh namanya Madison Square Park, tempat kalau lu inget 0044 Weekly Vlog episode terakhir yang ada bagian dimana gue lagi ngomong tiba-tiba ada lagu My Way, itu tamannya. Kemarin gue ketemu teman dari lama, dia sempat kerja di Jerman Adidas, di markasnya Adidas di Herzogenaurach. Terus kemarin gue ketemu sama dia sama teman-teman desainernya karena ada konferensi desain di sini. Terus dia nanya sama gue, dia bilang itu yang ada lagu My Way itu lu bayar untuk kemudian main pas lu lagi ngomong ya? Gue bilang enggak, sama sekali enggak, itu bener-bener serendipity aja gitu, bener-bener kejadian begitu saja gitu. Makanya orangnya pada akhirnya gue kasih $10. Banyak itu untuk sebuah uang untuk pengamen, banyak. Oke. Kita mau ngomongin soal apa yang terjadi di minggu ini. Ada banyak hal menyenangkan sebenarnya yang terjadi di minggu ini. Apa aja highlightnya ya? Pokoknya gue banyak datang ke open mic baru sebenarnya, karena kalau lu ingat di episode 2 kemarin gue cerita bahwa di trip yang sekarang ketika gue ke New York, karena gue tinggalnya jauh di Newark, New Jersey, jadi gue pikir sekalinya gue ke kota gue samperin open mic yang pasti aja deh, soalnya udah jauh ke sini, udah mahal ke sini, terus udah gitu gue nyamperin open mic-nya nggak ada atau nggak aktif, sayang banget kata gue. Jadi gue kemarin datangnya ke tempat-tempat yang gue tahu kayak Greenwich Village, Eastville, Grizzly Pear, yang udah pasti Producers Club tuh udah pasti kan. Di minggu ini gue pindah hotel ke Manhattan. Karena gue pindah ke Manhattan, gue bisa lebih eksplorasi apa yang tersedia di kota ini di luar nama-nama standar. Nah, salah satunya waktu hari apa ya? Kalau gue nggak salah hari Senin. Hari Senin gue open mic.
open mic-nya itu open mic punyanya temen gue, namanya Jonzi Corona. Jonzi Corona ini gue kenal di Producers Club. Dia adalah komedian yang dia umurnya dibilang dia udah umur 50 sekian. Terus dia bahkan kadang kalau lagi open mic buka, ya gue masih di sini, orang tua kulit putih. Gayanya sih nggak kayak orang tua, dia selalu pakai kaos metal, selalu pakai topinya selalu rendah gitu. Terus dia nanya sama gue, lu Senin open mic di mana? Ke tempat gue dong. Gue ada tempat yang baru, bukan tempat yang baru deh. Gue baru ngelola open mic di sebuah tempat. Terus gue bilang dengan senang hati gitu. Terus gue samperin, nama open mic-nya itu adalah Tighten Up Mic, itu di Home Sweet Home Bar. Turun gitu ke bawah tanah, tempatnya gelap. Test. Nice. Jonesy, Hey, what's up? What up, man? Angie, what's up, brother? good to see you, man. Nice to be here, Thanks man. for coming so early. No worries. I'm sorry I'm too early. It's early. You are so professional. Terus pas gue lihat, wah ini nggak ada lampu nih gitu. Wah, seru juga deh. Tapi bukan cuma sekedar, maksudnya nggak ada lampu putih ke arah panggung, jadi orangnya nggak kelihatan. Nanti lu lihat mungkin ada klipnya di sini dimasukin sama si Adit. Tapi highlightnya adalah ini tuh baru open mic kedua. Jadi minggu sebelumnya gue nggak bisa datang. Minggu tersebut gue datang. Terus dia bilang, di sini lu dikasih 5 menit, 4 menit lu gue kasih lampu, tapi lampunya tuh dia nyalain tuh, dia kayak DJ booth gitu, dia nyalain lampunya nyala. Lampunya nyala warna merah di atas. Biasanya host open mic itu nyalain lampu handphone terus digini-giniin. Jadi komikannya notice, oh ya oke. Tapi dia naruhnya lampu merah di atas kepala. Terus dia bilang gini, kalau misalkan lu nembus, udah dikasih waktu kan waktunya untuk lu berhenti. Kalau lu nembus dari 5 menit, lu disemprot sama asap. Nah waktu disemprot asap, itu lucu sebenarnya. Gue dalam hati, antar gue mau ngomong sama si Jonzi, gue bilang Jonzi gue pengen dong kena semur asap lucu. Buat stock shot gue pikir, kan lumayan kan lucu. Pas gue stand up, gue nggak ngelihat lampunya. Sampai akhirnya tembus, dan waktu stand up juga, wah ini belum kelar nih. Isi beat lagi, tiba-tiba dong. Is the mic on? Is it red light on? Yeah, I gave you the red light. Oh, sorry, I didn't see it. Sorry. This is Panji. He's a professional comic. Sorry about that. Thank you very much. We love you, Panji. Thanks for being in America. Nggak dong ya bunyinya. Kena semprot, lucu banget. Gue stand up udah 12 tahun, belum pernah stand up disembur asap. Lucu banget. Terus di hari selanjutnya gue open mic ke, ini juga menarik. Gue open mic ke sebuah tempat di daerah Brooklyn. Jadi ada sebuah bar namanya Pine Box Rock Shop. Di belakang itu kayak ada function room gitu. Senin sampai Jumat selalu ada open mic di situ. Tapi Senin sampai Jumat organizernya nggak pernah sama, selalu beda. Gue datang nih ke namanya Married at First Mic. Terus ternyata free. Pesertanya banyak banget, ada 30. Seperti yang lo bisa bayangkan, karena gue sering cerita, open mic itu berbayar kan. Rata-rata minimal 1 minum. Sehingga nyari open mic yang gratis tuh susah sekali. Sekalinya ada 30 orang. Nah gue memang mepet tuh. Gue jam 6 sampai jam setengah 8 di Married at First Mic. Jam 8 sampai setengah 10 tuh ada namanya open mic di Too Many Hosts Open Mic di Bushwick Public House. Nah, pada saat itu ada followers DM, "Bang, lu open mic di mana hari ini?" Gue kasih tahu, gue open mic jam segini di sini, jam segini di sini. Dia bilang gue akan nyamperin yang kedua. Oke. Tapi karena yang pertama penuh banget, akhirnya selesainya mulur dan belum waktunya selesai, gue terpaksa ninggalin. Biasanya kan gue selalu nonton sampai akhir. Gue terpaksa ninggalin karena gue takut nggak keburu. Karena ini tempat baru untuk gue kan, gue pengen sedini mungkin lah, pengennya setengah jam sebelumnya. Gue tinggal, gue jalan ke tempat tersebut.
Gue nyampe sana jalan kaki ya, karena deket. Gue nyampe sana tuh jam, pokoknya 25 menit sebelum waktunya. Gue masuk, gue baru sadar ini tempat open mic menarik sekali karena dia bukan di comedy club dan dia di bar yang lagi ada pengunjung normalnya. Ini sejauh ini adalah satu-satunya open mic yang ada pengunjung normalnya. Biasanya juga kalau pakai bar tuh nggak ada orang di barnya. Lagi pada sepi gitu, karena mungkin siang atau sore. Nah, saat itu, waktu kesana, orang banyak, orang penuh. Jadi gue nggak sabar untuk, wah ini kalau gue stand up di depan penonton sini, orang New York lagi pada nongkrong gitu, anak-anak muda semua lagi di daerah Bushwick kan. Mungkin akan menarik gitu. Gue tanya, is the list out? Kata gue, oh list di mana ya gitu. Oh listnya ada di luar. Gue keluar, gue samperin, terus katanya udah penuh. Udah lebih dari 30. Nah, baru aja gue mendapatkan kabar tersebut, terus gue duduk, si followers gue datang. Terus gue kasih tau dia, sorry ya lu jauh-jauh kesini, gue gak jadi open mic. Nah ini adalah alasan kenapa gue jarang banget ngasih tahu kalau gue open mic. Karena beberapa open mic di sini tuh nggak, antara nggak jelas apakah dia masih ada atau enggak, dan kedua belum ada jaminan gue bisa naik atau enggak. Makanya gue kasihan kalau misalkan orang udah nyamperin gue terus tiba-tiba nggak ada. Kecuali biasanya yang udah bayar di depan, yang gue udah Venmo. Biasanya open mic-nya Drew and Peter itu udah bayar di depan, jadi udah pasti naik deh. Makanya waktu itu pas kapan ya, gue ada juga ngasih tahu, gue open mic hari ini di Greenwich Village jam segini. Kalau mau datang dan datang waktu itu orang Indonesia 3. Gue pengen ngetes. Minggu lalu kan gue sempat ngomong tuh gue pengen nyoba ngundang orang untuk datang ke open mic gue. Nah kemarin gue sempat ngetes, yang datang 3 orang. Nah nanti gue cerita ada satu open mic lagi yang datang banyakan. Tapi itu soalnya di akhir pembahasan ini. Tapi salah satu yang membuat gue bukan trauma ya. Pokoknya nggak bisa lepas deh dari kepala gue. Hari itu, gue ngerasain gimana rasanya berada di kereta, di dalam kereta subway, ketika keretanya lagi ngelindes orang. Kan kita sering dengar tuh informasinya. Lagi ada banyak banget orang-orang gangguan jiwa yang ngedorong orang, waktu itu sih korbannya orang Asia, ngedorong ke kereta. Tapi kadang-kadang yang sering jatuh juga kadang-kadang homeless people gitu ya, orang gembel-gembel yang tinggal di situ. Soalnya temen gue waktu itu ngasih lihat, namanya Grant, komika juga. Dia ngasih lihat, dia ngeliat ada koper di bawah train tracks gitu. Jadi ini kan tempat berdirinya kan, ini tempat berdirinya, terus rel kereta, terus ada rel kereta ada 2 jalur, terus sebelah sana ada lagi untuk jalur ke sana. Platformnya kan, platform rel kereta ngarah ke sana, rel kereta ngarah ke sana, sama terus ada platform satu lagi. Dia lagi di platform sini, ngelihat ke bagian bawah platform sana ada koper. Ada koper 2 manusia. Dan di atasnya ada gembel. Jadi kelihatannya bukan bom. Semoga bukan bom ya. Tapi kelihatannya ada yang tinggal di situ. Dan kalau dia bawa koper, atau dia sebenarnya datang dari luar kota turis dan nggak bisa pulang atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi lu bisa ngebayangin kalau dia naruh koper di situ, berarti dia sempat ketika lagi nggak ada orang, dia taruh barang-barangnya di situ, kemudian dia naik lagi ke atas. Yang tinggal di dalam stasiun subway itu tidak sedikit. Malah ada sekali waktu, gue nggak tahu stock shotnya ada atau enggak ya. Sekali waktu gue sempat diem-diem ngerekam ada orang punya setup ruang tamu di dalam terminal subway, di lorongnya gitu, kata gue. Hah? Orangnya lagi tidur gitu. Gila nih orang gitu. Nah kala itu kami lagi naik kereta kan menuju Brooklyn. Tiba-tiba ada bunyi dak-dak-dak. Kerasa gitu, kerasa di kereta, kerasa di kaki kami yang menapak. Dak-dak-dak. Terus semua orang langsung di depan gue tuh, di kanan gue,
langsung gitu. Gue lagi pakai AirPod kan, apa sih namanya? Ya gitulah. Gue langsung copot. Apaan tuh barusan? Semua orang diem. Gak lama keretanya ngerem, gitu. Terus gue bilang, aduh man, I have a bad feeling about this. Gue tunggu, semua orang juga nunggu, terus dia nggak gerak lama sekali, mungkin awalnya sih baru 10 menitan, terus tiba-tiba si masinisnya bilang, mohon maaf kami mesti berhenti dulu sebentar. Terus dia diam lagi, mungkin pada akhirnya 10 menit kemudian, jadi 20 menit. Untuk subway ya, diam 20 menit tuh lama hitungannya. Dan gue lagi buru-buru kan, 20 menit berlalu, akhirnya dia bilang, mohon maaf kami tadi mesti berhenti karena ada yang terjatuh ke rel kereta. Terus gue langsung ngilu, orang di depan gue langsung geleng-geleng gitu. Dan lu bisa ngebayangin kan rasanya seperti apa gitu. Satu kereta tuh ngerasain gregek gitu sampai apaan tuh barusan gitu. Ngilu banget. Dan orang didorong jatuh ke kereta itu ternyata pada akhirnya ya bukan cuma keresahan orang Asia seperti gue. Makanya kalau lu orang Indonesia terus lagi di New York, jauh-jauh dari ujungnya, dari ujung platform jauh-jauh, agak ke tengah. Kalau bisa lu nyender di belakang lu tuh, jadi kan suka ada tangga tuh, terus kan ada tembok, lu di situ aja, biar nggak ada yang ngedorong dari belakang. Jangan taruh headphone atau earphone musik, jangan, biar lu lihat terus kanan kiri. Prinsip gua adalah prinsipnya Will Smith, if you stay ready, you don't have to get ready. Kalau lu siap, lu nggak perlu bersiap gitu. Kalau lu siaga, selalu lu nggak perlu bersiaga. Jadi hati-hati. Karena orang-orang kulit putih, semuanya orang Amerika kulit hitam juga akhirnya khawatir. Karena yang dorong tuh orang gangguan jiwa gitu, gembel-gembel ini. Sedih banget. Hari Rabunya gue ke open mic-nya SP. Iya. Ke open mic-nya SP di Joey Bats Cafe. Tapi highlights hari tersebut adalah ketemu Pinot dan Dita. Mereka di Queens kan, terus gue janjian ketemu sama mereka. Terus gue kebetulan mampir ke sebuah tempat, ini adalah kedai Yunani. Kedai Yunani ini menarik sekali karena orang rata-rata kalau ke Queens tuh perginya ke situ untuk nyari sebuah makanan. Gue susah nyebutnya karena istilahnya itu istilah dalam bahasa Yunani. Tapi dia bentuknya kayak donat, tapi garing. Tapi ukurannya segini. Jadi bulat, segini, garing. Tapi segitu ada cinnamon, ada bubuk gula, terus ada celupan kayak madu, kayak nggak kayak karamel. Rasanya lebih mirip rasa kayak madu, tapi jauh lebih encer. Mungkin itu gula cair aja kali ya. Enak banget di situ. Terus gue ngopi, terus akhirnya ketemu sama Pinot sama Dita, dan obrolan tersebut melengkapi tumpukan masukan dari mungkin kalau gue hitung lebih dari 10 orang. Gue tanya, gue lagi inget-inget ya, soal sekolah di Amerika Serikat. Akhir dari obrolan itu, gue jadi jauh lebih lega, jauh lebih siap. I think it's going to happen. I hope it's going to happen. It is going to happen. Anak-anak gue akan sekolah di sini. Udah semakin jelas, udah semakin terang. Juni mereka ikut. Oke, terus pada hari Kemisnya, Kamis gue kemana ya? Oh, Kamis gue ke wait. Ya bener. Kamis gue pergi. Kok gue bingung deh, ada sesuatu kayaknya yang gue lupa. Soalnya yang pasti Kamis gue ke open mic baru. Ada sebuah tempat namanya Broadway Comedy Club. Gue belum pernah ke sana. Dia ada tengah-tengah gitu, tengah-tengah Manhattan gitu, mungkin mid Manhattan. Gue belum pernah ke situ sebelumnya. Jadi gue daftar, terus gue datang. Itu Broadway Comedy Club. Gue ada GoPro shotnya. Adalah comedy club paling besar yang gue samperin di New York secara ukuran. Ukurannya mengingatkan gue sama
The Comedy Store. Comedy Store itu punya 3 ruangan. Ada the original room, itu yang berkapasitas 150. Ada the belly room, itu kapasitasnya cuma 30 kalau gue nggak salah. Sama satu lagi main room, itu panggung gede. Louis C.K. bikin spesialnya dia di situ, di main room. Kapasitasnya mungkin sekitar, gue buruk nih dalam memperkirakan jumlah orang, tapi gue mau bilang 200 mungkin. Lu lihat sendiri dan lu nilai. Terus gue ngetes beat di situ. Tapi gue nyampe situ tuh sebenarnya agak kepagian. Jadi gue mampir sebentar ke Warkop NYC, yang ternyata dari Warkop NYC ke Brooklyn Comedy Club itu cuman beda 1 blok doang aja. Jadi cuman keluar, jalan muter, ketemu langsung. Jadi deket banget. Ngobrol-ngobrol sama mereka, sama Omar soal Warkop NYC dan betapa mereka overwhelmed dengan respon, dan mereka cerita bagaimana sebenarnya orang Indonesia di New York itu banyaknya bukan main. Karena kabar jelas soal berapa banyaknya orang Indonesia di New York itu nggak pernah terlalu santer ya. Kami selalu dengarnya tuh orang Indonesia banyak di Philly sama di LA. Di New York tuh konon banyak, tapi orangnya mana ya gitu kurang lebihnya. Karena pada sibuk sendiri, di sini kan hustle banget orangnya. Gitu. Terus gue ngomong sama mereka bahwa mereka cerita sama gue ada travel aid, ada perusahaan travel gitu, salah satu yang lu kenal pasti, menghubungi mereka dan nanya bisa nggak mereka booking gitu itu tempat. Jadi mau dijadiin bagian dari paket travel gitu. Jadi orang-orang yang traveling ke New York sama tour ini dijadiin destinasi gitu. Terus mereka bilang, iya oke, dengan senang hati gitu. Terus lucu banget ya jadi destinasi turis, kata Omar. Terus gue bilang, gue sejujurnya pengen ngembangin karir di Amerika Serikat sebegitu baiknya, sehingga turis Indonesia ketika lagi ke New York, mereka pengen ngeliat Liberty, mereka pengen ke Times Square, sama mereka pengen nonton Panji stand up. Gue tuh pengennya kayak gitu. Malah gue bisa jadi tour guide kalau misalnya ada kayak comedy tour gitu di New York gitu. Gue bisa ajak ke Central Park, ngasih tahu di mana kursi yang Jerry Seinfeld dudukin waktu dia memutuskan untuk berhenti Seinfeld. Gue bisa tahu di mana Seinfeld duduk waktu dia ngelihat pekerja bangunan lewat dan berpikir kayaknya mereka tuh nggak pengen kerja tiap hari, tapi mereka kerja anyway karena itu pekerjaan mereka. Harusnya gue nulis tiap hari. Terus udah gitu gue bisa bawa mereka ke jalan George Carlin. Gue bisa bawa mereka keliling-keliling dari satu comedy club ke comedy club lain. Gue bukan cuman seneng kota ini, gue seneng komedi yang disediakan sama kota ini. Makanya I'm a bit geekish about that gitu. Jadi makanya gue bisa tahu banyak. Gue bisa bawa turis ke taman di mana Dave Chappelle waktu muda itu jadi street performer di situ. Dave Chappelle dulu ngelawak di taman. Makanya ini orang matang banget jadi seorang komika. Nah, abis dari Broadway Comedy Club, terus kayaknya gue 2 kali open mic, tapi apa ya? Lupa gue. Kayaknya gue ke Bromitas deh. Iya bener, gue ke Bromitas. Bromitas itu open mic tapi bahasa Spanish. Untuk yang berbahasa Spanyol gitu. Tapi kenyataannya tidak pernah terjadi tempat itu dipakai untuk komika-komika Spanyol gitu. Hostnya udah pasti orang yang bisa berbahasa itu, dan katanya syaratnya di sini yang penting ada 2 kata dalam bahasa Spanyol udah sah disebut Bromitas gitu. Akhirnya hostnya ngomong pakai bahasa Spanyol, terus ada kita open mic di situ. Nah, salah satu yang disepakati dari waktu gue datang ke sana, gue ketemu sama satu teman yang mengelola tempatnya. Terus kami berencana mau bikin show besar di bulan April, di tanggal 20-an, kemungkinan besar tanggal 23. Show besar yang kami maksud itu adalah kapasitas penontonnya lebih banyak dan akan ada istilahnya dia double headline. Headlinernya ada gue satu, sama ada satu lagi komika nasional disebutnya. Dia bilang, let's bring in another name, let's bring a national name. Terus, let's bring a national comic, kata dia.
Terus gue dalam hati senyum karena di mata dia kami ini berarti emang komika daerah. Komika New York, lucu banget karena itu bercandaan gue sama anak-anak sehari-hari kan. Lucu banget. Oke, Jumatnya gue ke 2 open mic, yang satu Drew and Peter. Nah, sebentar. Oh bukan, yang ada penonton nanti di Grizzly Pear. Nah, gue datang ke Drew and Peter open mic. Drew and Peter ini di Greenwich Village. Ini salah satu open mic yang kalau gue open mic di situ pasti terjadi. Dia ada setiap Senin, Rabu, Jumat. Setiap Rabu, Jumat, jam 1, jam 3, jam 5. Jadi kadang-kadang gue open mic jam 1, jam 3, jam 5, tergantung jadwal gue dan tergantung gue mau kemana lagi. Nah terus gue open mic di situ. Si host itu open mic pernah gue bilang juga dan sekarang gue mau tambahin lagi, open mic yang paling menyenangkan untuk nyari reaksi menurut gue. Nggak tahu kenapa open mic-nya selalu enak di situ. Nah harusnya gue udah bahas tadi waktu gue lagi ngomongin soal Greenwich Village. Tapi yang agak-agak nggak jelas di situ adalah gimana caranya Drew, hostnya, nentuin line up-nya. Karena dia selalu berantakan dan gue pernah datang sejam sebelum open mic. Gue pernah datang setengah jam sebelum open mic. Tapi gue dinaikin paling terakhir. Gue pernah datang 1 menit sebelum open mic-nya mulai. Pas berarti. Gue tetap dipanggilnya paling akhir. Waktu itu gue pernah telat juga. Gue telat 10 atau 15 menit. Gue dipanggilnya terakhir. Gue pernah sejam sebelumnya datang, tapi karena gue nggak daftar online, gue pay up on the spot. Gue nggak naik. Waktu itu dia bilang, tunggu aja dulu di sini. Kalau masih ada, kalau di list gue ada yang nggak datang, nanti lo naik. Abis itu lo bayar gue cash $5. Tapi akhirnya penuh, akhirnya gue nggak jadi naik. Jadi gue bingung nih sebenarnya tuh, gue tuh dipanggil berdasarkan apa ya? Apakah karena gue anak baru terus gue paling belakang gitu? Nah tapi pas hari ini, gue datang sekitar setengah jam sebelum, 20 menit sebelum acara dimulai, open mic dimulai, dan gue dipanggil di tengah. Ini nggak pernah jelas gitu, tapi vibe-nya menyenangkan. Pindah dari situ, gue pergi ke sebuah open mic. Ini open mic ada komika perempuan, namanya Sarah Suzuki Harvard. Dia itu emang ngelola sejumlah open mic. Salah satu yang dia kelola namanya Heckle Mic. Heckle Mic ini, gue taunya dari Grant, teman gue yang komika. Grant ini kalau lo ingat, adalah komika yang waktu gue open mic di Producers Club Lounge, pas gue bilang I'm from Indonesia, dia nyata, apa kabar gitu, karena dia pernah di Sumba, kerja untuk sebuah NGO. Yang gue pernah cerita sekarang dia kerjanya di The Daily Show-nya Trevor Noah sebagai intern. Terus dia ngasih tahu bahwa dia habis ikutan Heckle Mic. Terus gue bilang, kayak gimana tuh? Seru men gitu. Lu berdiri di atas panggung tuh semua orang nyela-nyela lu. Terus lu coba heckle back ke mereka. Terus gue bilang, kayaknya gue gak siap deh. Terus bilang, don't be such a pussy man. Kata dia, seru itu, cobain ikutin aja. Gue berangkat ke sana. Gue ketemu, pas kan gue duduk disamperin sama satu komika. Terus dia nyodorin tangannya, orang kulit hitam. Yo, what's up Panji? You remember me? Gitu. Terus gue lupa, tapi familiar mukanya. I met you somewhere. Where? Kata dia. At an open mic, right? Where? Kata dia. I don't know, at the Pine Box Rock Shop? No man, at the Producers Club. Terus, do you know what this mic is? Kata dia. Lu tahu nggak nih mic apa? Heckle mic kan? Iya. Lu tahu cara bekerja seperti apa nggak? Sejujurnya gue belum tahu. Tiba-tiba senyumnya lebar banget. Terus dia bilang, nanti lu lihat. Pas acara jalan, lu bayangin ya. Ada sekitar 15 komikas malam itu yang naik. Lu naik ke atas panggung, ambil mikrofon, habis itu satu ruangan nyela-nyela lu. Lucu banget. You look like Gandalf if Gandalf was straight gitu, ada orang tua gitu. Terus dia gitu,
You look like you're thinking all the time. Terus semuanya, pokoknya celah-celahan dan lucu-lucu semua celah-celahannya. Lucu semuanya. Gue ketawa. Gue bilang sama Grant pada akhirnya, itu jelas fix. Mike paling lucu selama gue open mic di sini. Dan menyenangkan buat kami, komika, nggak bawa materi. Jadi lu naik atas panggung, lu denger celahan mereka, abis itu kalau lu bisa balikin, lu balikin mereka. Tapi hiburannya dari lu dicela dan kalau lu mampu nge-kick balik. Karena gue baru, gue belum terpikir, gue yakin suatu hari nanti ketika gue sering ikutan, gue terpikir untuk kemudian ikut nyela. Tapi waktu itu gue cuma nonton, ngeliatin semua orang nyela si siapapun yang di atas panggung. Aduh lucu-lucu banget, nyelanya fisik, nyelanya rasis, nyelanya agama, semuanya, tapi semua orang ketawa. Gue ada rekamannya pas gue naik. Pas gue naik, yo this is intense, you guys are crazy, kata gue. Terus langsung, you look like, wah, nyerang gitu. Terus gue ketawa, kan gue lagi gampang ketawa kan. Kan gue sering cerita kan, kalau gue pun jadi objek tertawaannya, gue tuh ikut ketawa gitu. Nah, ada satu momen di mana gue ketawa-ketawa mulu kan. Terus satu orang bilang, you look like you're enjoying this too much. Yeah man, fight back man. Terus gue bilang, Fuck everybody here. That's the best I can do. Yeah. Half of this are stupid. akan rame sekali. Para aktivis itu akan, itu nggak boleh ngomong kayak gitu di Amerika ataupun di Indonesia. Oh, rame sekali. Tapi seru banget. Gue pengen ikutan lagi karena gue yakin lain kali gue nggak terkesima dengan serangannya dan nggak sibuk ketawa dengan serangannya dan tahu gimana cara nyerang balik. Tapi itu seru banget. Pas gue turun, semua orang komika-komika yang nyela-nyela nyamperin gue, you're good sport man, good job man gitu. Ah gila, gue pengen banget lu ngelihat, pengen banget, itu seru gila. Kalau lu member gue, lu harusnya bisa nonton. Sampai dengan sekarang masih banyak orang yang suka nanya, terutama sih di Instagram, bang gimana caranya nonton lu kalau lagi open mic di situ dari Indonesia? Jawabannya adalah, kalau lu jadi member YouTube itu gue taruh di situ. Gue taruh semuanya, tidak dipotong. Tapi hanya untuk member. Tapi tenang aja, maksud gue member paling murah 30.000 juga bisa nonton itu video. Karena ada 30.000, 125.000 sama 1,5 juta. Dari 30.000 lu bisa nonton. Nggak gue rilis untuk umum karena sebenarnya bukan sesuatu untuk dirilis untuk umum gitu. Karena barangnya belum jadi. Namanya juga open mic kan. Open mic itu kan ibarat kata lu lagi ngeliat seorang pelukis lagi nge-explore gaya lukisan baru atau lagi bikin sketsa untuk lukisan yang terbaru. Terus orang diizinkan untuk nonton gitu. Kayak misalnya siapa ya? Misalkan Nyoman Nuarte kan pematung. Terus Nyoman Nuarte kan karya patungnya kan legendaris ya di Indonesia. Kita semua ngeliat stylenya, ini pasti Nyoman Nuarte gitu. Tapi terus gitu Nyoman Nuarte misalnya buka workshop di mana lu bisa ngeliat dia berproses gitu. Dan namanya pematung ya, gue nggak tahu sih, dulu sih kalau di seni rupa kayaknya sih enggak, kalau Nyoman Nuarte nggak gitu. Tapi intinya lu mulai dengan rangka-rangka, terus lu kayak nyoba-nyoba terus salah, karena kan bahannya Nyoman Nuarte kan pakai logam ya, mungkin perunggu, nggak tahu gue pakai pakai adamantium kali. Tapi intinya tuh lagi ngoprek-ngoprek terus kita nonton gitu. Terus kita nonton, kita berpikir gini, harusnya kita nonton itu dengan kesadaran bahwa kita lagi ngeliat orang berproses. Tapi kebanyakan orang nonton itu dengan pikiran bahwa katanya mau ada karya seni gitu. Mana kok nggak jelas gitu. Ya belum, soalnya sedang berproses. Nah open mic tuh kayak gitu. Beatnya belum jadi, banyak yang nggak kena, banyak yang nggak lucu. Tapi gua sama member gua tuh, setidaknya gua ngerasa ya, itu punya hubungan yang cukup lekat. Karena mereka dalam tanda kutip mengongkosi gua di sini. Karena gue hidup masih dari AdSense dan dari membership mereka, jadi gue kasih konten untuk mereka. Member gue sadar bahwa sejak gue di sini konten tuh jauh lebih banyak ya untuk eksklusif member, minimalnya 2, kadang 3 dengan video-video politik dan video-video tertentu. Jadi kalau misalnya lo pengen lihatnya ke situ, dan hiburannya itu bukan hanya dari joke-nya saja, tapi ngelihat Panji berproses gitu. Kalau emang lo seneng, lo akan merasa terhibur dengan hal tersebut. Ya, jadi itu Jumat. Kemudian hari Sabtu gue open mic di Grizzly Pear, di open mic-nya SP lagi. Tapi jadi SP
Jadi si SP itu udah ada di level karir yang ingin gue capai ke sana dalam waktu secepat yang gue bisa. SP itu dia rutin open mic udah pasti, dan dia selalu open mic gue selalu ketemu dia di area-area Greenwich Village gitu. Si SP ini ngelola open mic di Grizzly Pear Sabtu dan Minggu jam 2. Habis itu dia ngelola di Joey Bats. Tadi gue bilang hari Rabu ya, hari Rabu atau Kamis gitu. Terus dia udah masuk ke fase karir di mana dia barking. Jadi waktu itu gue sempat lewat, gue habis dari Greenwich Village Comedy Club, mau kemana ya gue lupa. Terus ngelewatin SP lagi barking. Untuk yang belum tahu, gue tuh pernah cerita di 0044 Weekly Vlog bahwa nanti dalam karir lo akan nyampe ke fase dimana lo mulai ditanyain lo mau nggak ngisi di comedy club gua, tapi lo barking dulu. Barking itu aktivitas teriak-teriak di depan comedy club, nawarin tiket. Comedy club, siapa yang mau nonton comedy club? Jam segini lucu-lucu gitu. Ya kayak selamat siang kakak Giordano kayak gitu, tapi di comedy club. Hi, SP. See you Saturday, right? You have the mic Saturday, right? Saturday. At 2 o'clock. Okay. Gua nanti akan masuk ke fase itu juga. Jadi biasanya saking seringnya lu open mic di sebuah tempat dan lucu, lu kemudian ditanyain, lu mau ngisi kan ntar malam ada show nih. Oh mau dong gitu. Ya tapi abisin dulu ya flyers, dikasih tumpuk flyers. Jadi setiap penonton bawa satu untuk tahu tuh datangnya dari SP. Terus kalau misalkan flyers habis baru boleh masuk. Kadang flyersnya habis jam 8, kadang flyersnya habis jam 11, tidak jarang flyersnya habis jam 1 karena nggak ada yang mau ngambil. Kadang nggak habis sama sekali. Nah, jadi, tapi pada akhirnya banyak komika mau ngelakuin itu karena mereka akhirnya bisa manggung di comedy club. Walaupun mungkin jam 1 atau jam 12 gitu. Tolong diingat ini masih masa-masa pandemi ya, walaupun udah mulai pada nggak pakai masker karena udah disuruh copot. Bukan disuruh copot, udah boleh copot. Mask mandate-nya udah dicabut, vaksin mandate-nya udah dicabut. Tapi kotanya belum seperti sedia kala di mana hidupnya si kota tuh sampai pagi. Jadi manggung jam 1 waktu New York, di sini zaman sekarang itu sepi gitu. Tapi bagaimanapun, itu resiko yang banyak komika pengen karena mereka bisa manggung di depan penonton. Depan penonton beneran, nggak dibayar lagi. Sedih nggak lo jadi komika? Nanti gue juga akan kayak gitu. Gue sebenarnya pengen bikin konten sama SP, nanya-nanya sama dia. Oke. Abis itu hari Sabtu gue ke mic-nya SP lagi. Tapi sebelumnya gue ketemu sama teman-teman gue. Ketemu sama teman gue Yoel. Terus gue brunch gitu di Rocco. Rocco tuh kayak tempat pastry gitu. Sama tempat ngopi. Habis itu kami rombongan jalan ke Grizzly Pear. Nah ini dia. Jadi dia berberapa ya? 6 berenam sama Yoel. Habis kami ngobrol-ngobrol panjang lebar. Terus kami ke Grizzly Pear bareng-bareng. Terus gue punya 2 teman lain yang ikut nonton. Jadi total ada 8 orang Indonesia nonton gue open mic. Nah, SP crowd work ke penonton. Kan SP hostnya kan. Crowd work tuh riffing istilahnya kalau di Indonesia. Riffing ke penonton. Sebenarnya dia ngomong gini, semuanya komik-komik ini ada penonton di sini, jangan aneh-aneh lo ya, jangan bikin mereka nggak nyaman biar mereka mau balik lagi. Terus dia ngomong ke arah orang-orang Indonesia, ke arah rombongan gue. Terus dia nanya gini, where are you guys from? Terus gak ada yang jawab. Terus gue dalam hati, dia bilang, aduh ini tipikal orang Indonesia banget nih gitu. Terus ada komika berikutnya bikin materi serial, terus nanya ke penonton, dia crowd work ke penonton, ke orang Indonesia. Terus diem semuanya. Terus gue bilang ini kayaknya gue mesti ngomong sesuatu untuk menanggapi itu. Gue naik atas panggung, kalimat pertama gue, comics, just a little pro tip from me. Kalau gue pakai bahasa Indonesia ya, kalau ada orang Indonesia di antara penonton, jangan lu riffing, mereka nggak akan jawab. Dan itu sesuatu yang gue sadari banget di Indonesia. Setiap kali Mic Tap NYC berjalan, di mana gue jadi headliner dan banyak orang Indonesia datang, Joshua Pallet hostnya,
itu selalu crowd work ke penonton. Tapi setiap kali dia nanya ke penonton tuh nggak pernah nyaut balik. Dan itu tipikal orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau lagi nonton komedi, lu ajak ngomong tuh nggak nyaut balik. Tapi kayaknya ini tuh lebih terjadi sama orang bule ya. Karena kan kalau gue manggung kan suka ada crowd work dan mereka nyaut-nyaut aja. Tapi kalau misalnya nanya orang bule itu pada nggak mau nyaut gitu. Gue mikir kenapa ya orang Indonesia tuh kalau diajak crowd work tuh kayak nggak mau ngomong aja. Padahal jelas ngomongnya. Orang ditanya, where are you guys from? Kan jawabannya Indonesia, udah jelas. Nanti gue coba minta Adit untuk masukin pas bagian openingnya gue itu doang dan nanti lihat reaksi. Hey, comics, just a little bit of pro tip. If there are Indonesians in the house, don't bother do crowd work to them. Indonesians don't answer shit. They don't. They really don't. It's the educational system. They grew up becoming a person that are so afraid of giving out the wrong answer. Like SB actually literally asked, where are you guys from? And Indonesians just froze. They were like, I'm from Indonesia, but is that the right answer? Right? See? Gue bilang di situ, gue bilang kayaknya gara-gara pendidikan Indonesia, kita tumbuh kembang jadi manusia yang takut banget jawab karena takut salah. Lucu banget. Oke. Habis itu sebelumnya kami sempat nongkrong di Washington Square Park. Habis itu ngobrol-ngobrol sama mereka soal apapun yang ada di situ. Terus gue cerita sama mereka bahwa itu tuh rumah Will Smith di film I Am Legend. Menariknya di sini ya. Kalau lu jalan, lu selalu ngerasa familiar sama apa yang lu lihat, walaupun lu misalnya baru situ untuk pertama kali gitu. Karena emang ternyata kayak kemarin kan gue cerita ya, tadi sebelum ini kan gue cerita soal Greenwich Village yang ada McDougal Street. Masih di area Greenwich Village itu tuh Bleecker Street. Di Bleecker Street, kalau lu jalan di Bleecker Street gitu, kok gue kayak familiar sekali ya. Oh ini markasnya Dr. Strange gitu. Terus gue jalan, gue ngeliat ada markas pemadam kebakaran. Terus kok gue kayak pernah lihat ya. Terus gue Google, lah ini markasnya Ghostbuster yang tahun 80-an, markasnya di situ. Ini Spider-Man 1, Spider-Man Tobey Maguire. Bukan Harry Maguire ya, dia mah katro. Jadi lucu banget berada di sini. Menurut gue harusnya gitu. Kalau kita mau memperkenalkan Indonesia pada dunia, masukin hal-hal mengenai Indonesia dalam karya-karya pop culture. Jadi kalau lo mau promo visit Indonesia tuh tidak lagi bawa batik, bawa pebatik, walaupun nggak apa-apa juga, jalanin aja terus kayak bawa gamelan. Gue ngerti cara pandangnya itu bagaimana, karena kalau lo mau bawa sesuatu, bawa yang mereka nggak punya, betul. Cuman yang jadi kendala adalah yang sering orang lupa. Yang kerjanya nyebarin, yang kerjanya ngomongin adalah anak muda. Anak muda nggak tertarik sama batik dan sejarah dan kultural kayak gitu. Anak muda nggak terlalu tertarik. Yang tertarik itu ya orang-orang tua, yang ngerti sejarah, yang ngerti rasanya hidup cukup tua untuk punya masa lalu untuk bisa disebut sebagai sejarah. Yang bisa mengapresiasi sejarah itu orang-orang tua. Dan orang-orang tua nggak ngebacot soal batik dan gamelan yang dia lihat di sosmed. Tapi ketika ada lagu judulnya Gangnam Style, orang jadi Gangnam tuh apa sih? Ya kan? Ketika ngelihat Flatiron Building ini, orang pada foto-foto kadang ngeliat di Spider-Man gitu. Harus itu gitu. Matahari sudah mulai masuk. Sekian aja dari gue di kepala gue tuh kayak ada sesuatu yang belum gue keluarin, tapi setelah gue pikir-pikir, kan gue bikin ini tiap minggu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita nanti juga keluar pada akhirnya. Tapi matahari udah mulai naik, gue udah mesti siap-siap karena hari ini gue cabut dulu ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga dan melakukan sejumlah urusan, termasuk ada beberapa pekerjaan. Jadi terima kasih banyak udah ngikutin ini. Kita ketemu di konten berikutnya. .id Weekly Vlog.
Sebentar aja ya, sekilas aja. Gue tuh sebenarnya lagi bingung. Ini kan gue mau balik ke Jakarta ya. Berarti kan ada minggu-minggu ketika gue di Jakarta. Terus pertanyaannya adalah ketika gue di Jakarta, .id-nya gimana? Apakah nggak ada? Atau gue selipin aja apapun yang penting sesuatu yang di New York gitu. Karena gue sebenarnya B-roll masih banyak. Bisa aja gue bikin sebuah monolog gitu, sebuah tema tertentu dari Indonesia. Walaupun kesehariannya, apa sih, .id itu nggak ngasih tahu keseharian gue open mic gitu. I think I'm gonna let you decide. Lu maunya gimana? Mending diliburin ketika gue lagi di Indonesia, atau .id tetap ada, manfaatin stok video-video lama, lalu gue bikin narasi aja tentang New York gitu. Kalau misalkan emang itu yang lu mau, tetap ada. Kalau lu pengen nanya, atau mungkin bikin Q&A tentang New York, nggak tahu juga ya. Ya, bantu gue kasih usul, nanti gue pertimbangkan, nanti gue isi. Ya, sekian dulu dari gue. Ini akan panjang banget episodenya. Sekian dulu dari gue, terima kasih banyak. Bye-bye. Dan kita ketemu di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. I can't really swim, that's true. Yeah. Where are you from, bro? I'm from Indonesia, from Jakarta, Indonesia. You coming with me, man? Was it anybody else? No. You know how the real Buddha was actually like really skinny? Yeah, that's not you. That's me. That's funny. I'm actually. What are you making me do? Oh shit!